Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih karena antum semua disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Pegang terus itu protokol kesehatannya sebagai bentuk pengamalan syariat. Ya, pengamalan syariat. Hakikatnya orang sehat dan sakit itu bukan masalah sehat atau sakit. Masalah takdir. Cuman jenengan jangan ngomong takdirnya mati ya mati. Takdiri urip ya urip. Itu hakikat. Hakikat itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Tapi kalau di jasmani, di perilaku harus pakai syariat. Jadi syariatnya ya pakai itu maskernya. Cuci tangan dan seterusnya. Itu dijalankan. Habib kok enggak pakai masker? Pakai. Tapi ini karena di rumah saya sendiri dan saya mau ngomong, mau ceramah di sini, serta jaraknya sudah cukup dan di depan saya maskeran semua. Alhamdulillah. Kalau saya keluar dari rumah saya, ya saya pakai masker. Di dalam mobil pun saya juga pakai masker, semampunya, berusaha semaksimal mungkin. Tapi jangan lebay. Lebay maksudnya bagaimana? Ketakutan berlebihan. Nanti saya kalau ketemu Ustadz Iis kemudian ketularan bi. Masya Allah. Saya nanti kalau ketemu fulan ketularan bi. Jangan-jangan fulan termasuk OTG. OTG itu yang buat nyambung ke handphone tuh ya? Betul ya? Oh bukan ya, orang tanpa gejala kan sama namanya, OTG juga ya. Buat nyambung ke handphone itu. Jangan begitu, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak nulari dan tidak ditulari, begitu ya? Ya, insya Allah tidak nulari dan tidak ditulari, tapi harus jaga diri, syariatnya begitu, enak. Nanti akhirnya ya manahnya itu hatinya lapang, hatinya enak, hatinya nyantai, jalani hidup dengan penuh semangat. Itu pesan saya malam hari ini. Yang kedua, sebelum pengajian, ya nanti kalau enggak saya lupa. Tingkatkan persatuan dan kesatuan, hindarkan saling mencurigai satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain jangan saling mencurigai. Satu dengan yang lain harus ya mengikatkan ukhuwah, mengikatkan tali persatuan sesama anak bangsa. Bangsa yang kuat itu bangsa yang bisa bersatu. Sebesar apapun bangsa, kalau tidak bersatu tidak akan kuat. Yang namanya sapu lidi itu bisa jadi sapu lidi ya gara-gara diikat jadi satu. Nah kalau dipisah-pisah namanya bukan sapu lidi, tapi biting. Biting itu bahasa Indonesianya apa? Oh lidi, iya. Lidi, bukan
Bukan sapu. Kalau lidi mudah dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi jenengan mau matahkan tidak bisa. Kenapa? Karena yang satu-satu tadi kumpul. Tidak saling mencurigai tapi bekerja sama untuk membantu orang bisa membersihkan kotoran dan manfaat-manfaat yang lain. Kenapa Habib ngomong begini? Zaman now bukan zaman untuk saling curiga. Zaman now zaman untuk saling menolong, saling berprasangka baik. Prasangka baik itu sebetulnya dari zaman dahulu dan sampai kapanpun juga. Tapi zaman sekarang ini harus lebih berprasangka baik, hindari kecurigaan satu dengan yang lain. Yang ketiga, waspada itu harus menjadi manusia itu hidup ya harus waspada. Sedia payung sebelum hujan, pakai helm sebelum ada. Loh, gak enak tuh ya. Ya, pakai helm sebelum apa? Sebelum kena tilang. Karena kalau nggak pakai helm bisa kena tilang. Sedia payung sebelum hujan. Makanya waspada itu bagaimana? Yaitu kalau naik motor, zaman sekarang ini kan zaman yang lagi banyak hal-hal gak enak juga terjadi, betul ya? Kalau naruh helm ya ditaruh di tempat yang aman, naruh motor ya ditaruh tempat yang aman, motornya ditaruh beneran, naruh istri ya ditaruh di tempat yang, loh iya kalau ditaruh di tempat yang gak aman istrinya bisa hilang. Begitu juga ibu-ibu kalau naruh suami di tempat yang aman, kalau naruhnya gak di tempat yang aman suaminya bisa cari lagi. Bercanda sedikit biar enggak terlampau serius, tegang gitu, nyantai semuanya. Insyaallah barokah manfaat. Alhamdulillah. Mari kita mulai ngaji kitab Arba'in An-Nawawiyah, melanjutkan yang lampau. Insyaallah 9/4 selesai. Kurang lebih 45 menit sampai 50 menit saya bicara Arba'in Nawawiyah. Tapi kalau bicara totalnya kurang lebih satu jam. Insyaallah barokah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kirim Fatihah untuk Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa usulih wa furu'ih wa masyaikhihi wa talamidatihi wa ikhwati wa ikhwanih wa man lahu ta'allaq bih anna Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa anfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin barakatin fid din wa dunil akhirah wa anna Allah yaftah 'alaina wa 'alaikum futuhal 'arifin wa yufaqihna wa iyyakum fid din wa yaj'aluna wa iyyakum min ibadihi as-salihin minal ulama al-'amilin al-mukhlisin wajil karim wa yarzuqna jami'an al-afiyah wa dawamal afiyah syukra wa fatamal afiyah al-afiyah yang abadiyah ala hadhiniyah wa ila hadratin nabi sallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membahas hadis yang kedua. Hadis tentang arkanuddin, rukun atau tiangnya agama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Sebelum dilanjutkan, ada yang menarik mungkin terlewatkan. Jadi Imam Nawawi dalam menyusun 40 hadis pilihannya, hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang arkanuddin, hadis ketiga tentang rukun Islam. Padahal rukun Islam udah disebut di hadis yang kedua. Apa pesannya? Pesannya adalah manusia nomor satu dalam hidup ini hatinya harus lillah wa fillah wa ilallah wa billah. Hatinya manusia dalam hidup ini harus untuk Allah. Hatinya dibawa kepada Allah. Hatinya harus hidup dengan Allah dan hatinya harus di jalan Allah. Innamal a'malu binniyat. Niat itu tempatnya di hati. Nah, yang kedua, kalau hatinya ini pengen bisa benar, hatinya ini pengen bisa lurus, hatinya harus pengen bisa betul-betul fillah, lillah, ya, billah, pengen bisa seperti itu, harus tahu pondasinya agama. Islam, iman, ihsan. Enggak bisa modal hati, sing penting hatiku apik, udah gak jadi masalah.
masalah. Yang penting hatinya, yang penting hatinya. Betul, hatinya penting. Tapi hati yang baik ditandai dengan Islamnya baik. Hati itu enggak bisa diukur, yang bisa ngukur hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati enggak bisa dilihat, yang bisa melihat hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk ukuran kebaikan bukan hati, atine apik, enggak iso. Ukurannya bukan hati, ukuran kebaikan dalam syariat itu terlihat lewat Islamnya bagaimana, imannya bagaimana, ihsannya bagaimana, terukur dengan detil. Contoh, ngaku, hatiku apik, hatiku bagus, ngaku loh ya. Nah, kalau kita sama orang lain kita boleh ngomong begini, insya Allah atine apik, itu namanya husnudzon, betul? Tapi terhadap diri sendiri enggak boleh ngaku-ngaku. Hatiku baik. Meskipun aku tidak sholat, hatiku baik. Jawabannya diwalik. Kalau hatimu baik, pasti kamu sholat. Karena hatimu belum baik, makanya kamu belum sholat. Kalau kamu pengen betul-betul jadi orang yang baik, pengen terbukti hatimu baik, buktikan sholatmu baik. Ukurannya syariat. Gak bisa ngaku-ngaku. Nah ini harus dipahami, kenapa arkanuddin jadi penting, rukun agama jadi penting. Makanya orang yang dia tidak sholat seperti tidak punya agama. Orang yang tidak sholat seperti tidak punya agama. Tapi kita nggak boleh ngomong sama orang yang nggak sholat. Kamu nggak sholat toh, oh gak diagomo, kamu nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Semua nasihat itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita nggak sholat, berarti kita seperti orang yang nggak punya agama. Kenapa? Arkanuddin yang pertama itu adalah tentang Islam. Islam itu syahadat, sholat diantaranya. Lah sholatnya kita nggak jalankan. Bagaimana mungkin kita bisa menegakkan agama? Lah kalau agamanya nggak tegak, agamanya roboh, berarti belum punya rumah. Mungkin tanah punya, rumah belum punya. Nah ini penting ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita sudah hatinya niat betul ditandai dengan lahirnya menjalankan arkanuddin, maka selanjutnya dibuktikan dalam hubungan bersama manusia. Sholat, puasa, oke semua. Tapi giliran dicaci, dimaki, kira-kira sabar sanggup enggak ya? Ya, ini sabar sanggup tidak. Giliran ditipu, sabar sanggup tidak. Sabar sanggup tidak. Giliran dia itu dibohongi, sabar sanggup tidak. Contoh, Bu, ibu dibohongi suami sanggup tidak? Loh. Bu, ibu dibohongin suami sanggup tidak? Yang keras, biar para suami dengar. Ibu dibohongi suami sanggup tidak? Ibu sholat sanggup tidak? Perintahnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Kalau mau menang itu ya sabar dan sholat. Tafsirnya sabar macam-macam. Tafsirnya sabar macam-macam. Di antaranya puasa, itu adalah sabar. Tapi ya termasuk sabar dari gangguan manusia. Salah satu manusianya adalah suamimu. Lah kalau suamimu itu ganggu kamu dengan sering membohongi kamu, kira-kira kamu sanggup sabar atau tidak? Tidak. Nah kalau kamu tidak sanggup sabar, kira-kira sholatnya bisa baik atau tidak? Enggak mungkin iso apik. Allahu Akbar. Bojo. Ini sholat tapi hatinya suami. Dan sebaliknya juga begitu. Istri. Hatinya begitu. Makanya untuk naik pangkat, alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah sudah puasa, zakat, haji, udah jalan semua, bagus. Rukun imannya jalan, bagus. Ya, ihsannya jalan, bagus. Tapi semua itu butuh bukti. Buktinya apa? Yaitu
Kalau diganggu kira-kira bagaimana? Bisa sabar atau tidak? Nah ini malam hari ini saya mau ambil bagian kecil, 1 jam kurang lebih. Yang banyak ditanyakan sama saya oleh kawan-kawan saya yang kirim pesan ke WhatsApp. Buat yang tulis WA ke saya, enggak saya jawab, ya itu membuat saya banyak bersabar. Karena WA selanjutnya isinya adalah, Masya Allah, tahu enggak, ngasih salam itu wajib dijawab. Kasih salam enggak dijawab. Wah, saya paling senang baca yang seperti itu. Alhamdulillah, wassobru thawabuhul jannah. Sabar ki ganjaran ini swarga, ya. Masya Allah. Macam-macam. Tapi semua WA yang masuk itu jadi ilmu. Makanya kenapa nomor handphone saya share. Mungkin jenengan sendiri kan gak nge-share nomor jenengan loh. Tapi nomor handphone saya share ke seluruh dunia. Dan itu nomor pribadi tanpa admin. 081228060916. Gak ada adminnya. Saya sendiri. Manfaatnya apa? Minimal nanti akan ada orang kirim pesan. Sumpek yo kirim pesan. Seneng yo kirim pesan. Minimal saya usahakan sempat membaca. Ya walaupun yo telat. Ya telat kira-kira 1000 pesan belum terbaca. Kan begitu ya. Kira-kira kan begitu. Tapi kan saya usahakan dibaca ya. Entah kebacanya kapan dibaca. Kenapa? Akhirnya saya tahu apa yang di kepala teman-teman saya. Apa yang menjadi senengnya zaman ini dan menjadi sumpeknya zaman ini. Nah ini zaman Covid, Masya Allah. Jadi ada zaman namanya zaman Covid. Betul ya? Dulu kan leluhur kita bangsa Indonesia. Kalau kita ngomong sama ayah-ayah kita tuh, ayah kita ditanya lahir tahun berapa? Zaman Jepang. Betul? Nah nanti kamu bisa ngomong, nikah kapan? Zaman Covid. Nah, tahun piro? Mikiro dewe. Ya mikiro dewe. Zaman Covid nih. Jadi zaman baru nih. Era baru namanya era Covid. Pokoknya buat enjoy saja. Buat yang enak-enak saja. Nah apa yang di kepala teman-teman saya? Masya Allah. Ini ya. 1. Istri minta ganti suami. Serius. Ini banyak orang yang WA ya. Ustadz, Habib, manggil saya kan macam-macam. Ada yang Mas Habib, ada yang Ustadz, ada yang Bapak, Masya Allah gitu ya. Yang Mas Tok itu longko. Mas Novel itu langka itu. Yang ada Mas Habib, Ustadz, Bapak lumayan banyak ya. Bapak Novel, Bapak gitu. Bapak aku kok tua banget ya. Saya tadi agak lama keluar ya, agak lama. Kenapa? Semiran dulu saya. Karena terlalu banyak bapak-bapak tadi gitu kan. Maka saya semir coklat tua biar yang memanggil bapak rodok pekewo. Kelihatannya Dek Novel itu ya. Yang bicara udah berubah jadi Dek Novel. Yang WA enggak 1, 2 banyak mengatakan istri saya sudah tidak mau lagi sama saya karena saya dipecat dari perusahaan. Masya Allah. Mudah-mudahan orangnya enggak hadir. Mungkin hadirnya di YouTube ya. Selamat Mas. Untuk Anda yang dibegitukan, saya ucapkan selamat. Maksudnya ben selamat dulu ya. Didoakan selamat. Kalau memang sudah tidak bisa dinasehati istrinya, ya sudah tidak bisa dikompromikan lagi istrinya, terima takdir. Terima takdir yang ridho. Terus gimana Habib nanti? Golek meneh. Cari lagi. Semangat, carilah lagi. Lawang yang lama saja enggak mau gara-gara saya dipecat dari perusahaan padahal dia udah hidup lama dengan saya. Apalagi yang baru, apakah mau dengan saya sementara saya pengangguran? Oh banyak masih yang mau. Banyak yang mau, insya Allah. Yang penting kamu semangat. Yang penting kamu semangat. Begitu pula ada yang WA ke saya. Ini benar. Tapi saya kan enggak boleh buka aib orangnya. Enggak boleh sebut nama. Ada yang mengatakan saya ini dinikah karena cinta. Masya Allah. Orangnya lihat ini. Karena jamaah rutin. Saya dinikah karena cinta. Kami saling mencintai meskipun usia kami sudah renta.
Ya di atas 45. Berarti usia senja ya. Senja, renta, tua gitu kan. Di atas 45. Karena 45 sampai 60 ini kan usia tua. Nah, ternyata suami saya sekarang suka dengan istrinya orang. Masya Allah. Saya mau meminta pisah dari suami saya. Ini kasus lagi. Gara-gara apa? Gara-gara COVID, kemudian suaminya suka nyanyi. Lah, nyanyi online tuh loh. Saya juga nggak ngerti apa nama aplikasi macam-macam ya. Ternyata di nyanyi online ketemu pasangan nyanyi. Sesama nyanyi online jatuh cinta, istri pun lupa. Masya Allah. Awak mau ngono? Ojo. Jangan begitu. Cari hiburan, karena COVID cari hiburan. Ini kesian loh, Mas COVID ini. Karena dia difitnah. Katanya, Habib saya mau curhat. COVID curhat sama saya. Saya ini katanya membawa banyak orang di PHK, katanya banyak orang jadi stres gara-gara saya. Sebetulnya kan saya kan ya bukan siapa-siapa. Saya cuma numpang hidup. Lah masalahnya yang saya tumpangi nggak kuat kan bukan salah saya. Saya makhluk kecil, dia badannya gede. Saya nggak bisa apa-apa kok. Saya itu nggak bisa apa-apa. Didiamkan di udara lama-lama saya mati. Manusia kan didiamkan ya tetap hidup. Tak tempeli kok menungsoni tambah jaluk mati. Sebelum mati sudah mati itu loh Bib. Itu loh Bib, sebelum mati sudah mati itu yang saya tempeli. Stres, ketok aku meh mati, padahal masih hidup Bib. Yang disalahkan lagi-lagi saya si COVID Bib. Saya harus nuntut siapa ini Habib, Masya Allah. Makanya jangan menyalahkan penyakit, jangan salahkan penyakit. Penyakit gak pernah salah, iman kita ini loh yang salah. Goyah, ya imannya goyah. Kalau muslim yang mukmin yang benar, apapun yang terjadi semuanya indah. Yang gak enak indah. Makanya walaupun gak enak, dungone apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Seperti apapun tetap alhamdulillah. Kan begitu. Ya kan seperti itu. Nah, ini kasus lagi. Menyalahkan kondisi. Menyalahkan kondisi yang tadi kehilangan suami, kehilangan istri. Yang berikut kehilangan suami. Yang lain kehilangan pekerjaan. Ini kasus zaman sekarang. Saya mau kasih obatnya malam hari ini. Wani piro. Mau obatnya? Mau? Wani piro. Loh serius. Ini obat yang gak mungkin tidak sembuh. Wah ini mulai mata memandang ke saya semua nih. Saya jamin pasti sembuh insya Allah. Kecuali jatahnya mati. Gak mungkin gak sembuh. Apa itu obatnya? Sabda Nabi Muhammad SAW. Ucapan la haula wa la quwata illa billah adalah obat untuk 99 penyakit dan penyakit paling ringan yang sembuh dengan ucapan la haula wa la quwata illa billah adalah penyakit alham alias sumpek, suntuk, galo, mumet jadi satu. Itu kalau sumpek, suntuk, galo, ya, mumet diramu jadi satu namanya alham. Paham maksudnya enggak ini? Jadi ham itu apa ham? Bukan hak asasi manusia. Bukan. Sumpek tingkat tinggi. Apakah sumpek jenengan sudah tingkat tinggi? Hah? Sudah. Masya Allah. Sumpek tingkat tinggi ini udah peteng dedet. Udah bingung menghadapi hidup. Hidup segan mati takut. Jadi serba salah, sumpek ya, luar biasa. Obatnya ternyata gampang. Ini loh yang membuat Indonesia itu saya yakin insya Allah selalu jaya, selalu menang, selalu tenang. Beda dengan yang lain. Karena Indonesia punya banyak guru, punya banyak ulama, punya banyak ustadz. Yang nyantai kemudian ngajar orang, gak usah mumet, gak usah ruwet ya. Yakin kamu akan dapat obat, dapat kesembuhan. Ternyata obatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Bu,
Percaya enggak sama Nabi Muhammad SAW? Bapak-bapak, percaya tidak sama Nabimu Muhammad SAW? Jadi kalau Kanjeng Nabi SAW udah bilang itu obat, jenengan mau pakai mikir atau iman? Iman atau mikir? Iman. Lah biasanya jenengan pakai iman atau mikir dulu? Mesti jawabannya iman ya iman, Beb. Tapi kan ya apa ya masuk akal. Apa ya masuk akal. Lain loh, buang dulu pakai akal dibuang. Kita pakai iman dulu. La haula wala quwata illa billah. Hadis ini udah kita dengar mungkin bukan sekali dua kali. Pertanyaan saya, hari ini berapa kali jenengan duduk khusyuk ngucap la haula wala quwata illa billah? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Udah berapa kali? Saya kasih contoh kasus ya. Ayo, yang saldonya tipis coba angkat tangan. Akeh gitu ya. Akeh apa? Yang utangnya banyak coba angkat tangan. Utang saya banyak, saya masih punya utang sekitar 4M. Jenengan kan enggak banyak utangnya. Ayo, yang utangnya banyak. Angkat tangan. Kok gak wani ngopo? Utang saya untuk ngurusi majelis ini masih 4 miliar, tapi saya nyantai-nyantai saja. Utangmu baru segitu aja kok mumetnya luar biasa. Kok gak angkat tangan kenapa? Gak punya utang? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, yang istrinya ganyang, gak usah angkat tangan. Masya Allah. Yang suaminya ganyang, gak usah angkat tangan. Ini masing-masing punya problem, ada yang dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan bosnya, dengan karyawannya, dengan rekan bisnisnya. Betul atau betul? Pertanyaan saya, jenengan cari obatnya kemana? Ngaku sih, mujuk gaya. Ya Allah, Bib. Kok Allah kok cik mumet. Saya cari obatnya ke Allah, kamu cari obatnya ke Allah kok masih pusing. Gak mungkin. Orang yang cari obat ke Allah mesti tenang. Karena Allah gak pernah minta bayaran. Gak pernah minta bayaran. La haula wala quwata illa billah. Selesai. Saya kasih contoh kasus. Wes, aja yang cetha welo-welo. Ashabul Kahfi terusir dari negaranya oleh situasi dan kondisi. Bukan diusir ya, terusir. Artinya harus keluar dari negaranya karena situasi dan kondisi. Jalan capek istirahat di gua. Istirahat di gua. Apa yang dilakukan Ashabul Kahfi? Nyusun strategi, nyusun rencana. Apa tidur? Tidur. La haula wala quwata illa billah. Turu, tidur. Hasilnya apa? Sama Allah ditidurkan 309 tahun. Kenapa ditidurkan 309 tahun? Ini orang-orang baik yang membuat dia pergi dari negaranya adalah karena dia tidak bisa ibadah di negaranya, maka dia pergi cari tempat untuk ibadah. Maka Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya tersebut, dah kamu gak usah ikut-ikut, kamu gak usah ikut ngurus, kamu tidur saja biar aku yang urus. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, bangun melek langsung ke pasar. Ya ke pasar cari makan. Kemudian mau bayar ternyata uangnya antik, maka dicurigai. Jangan-jangan ini mencuri dari museum. Kemudian mereka ingat dulu ada pemuda yang pergi meninggalkan negara karena tidak bisa ibadah. Subhanallah, ternyata sama Allah ditidurkan 309 tahun, suruh leren, kamu bangun nanti sudah aku bereskan. Melek-melek, kerajaannya udah berubah jadi kerajaan yang islami, rajanya muslim, adil, rakyatnya rukun. Ashabul Kahfi suruh nonton, suruh lihat tuh hasilnya. Kamu gak ikut-ikut, cuman tidur selesai. Paham maksud saya enggak? Ashabul Kahfi. Contoh yang lain.
Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu masalahnya lapar. Ya, masalahnya lapar. Beliau duduk di kamar santai gitu. Zikir. Sama Allah dikirimi makanan. Makanan. Contoh yang lain lagi. Nabi Musa alaihissalam ketemu laut. Masalahnya apa? Masalahnya kaumnya. Ya rodok nyebelin. Musa iki piye? Bagaimana Musa ini? Innalah mudrakun. Kita akan dikejar sama Fir'aun, pasti terkejar. Koyak iki. Fir'aun dan bala tentaranya ngejar kita, pasti sampai ini. Terus piye? Terus gimana? Bukannya menenangkan tambah manas-manasi. Itu kan biasanya istri yang gak solihah kan begitu. Istri yang gak solihah. Saya yakin orangnya tidak hadir. Saya yakin. Ya Bu ya. Istri yang gak solihah itu kan bukan menenteramkan suami, tapi mirip Bani Israel yang gak solihah. Bani Israel itu kan ngakunya setia bareng Nabi Musa, betul enggak? Setia bareng Nabi Musa. Begitu ketemu masalah, kalimatnya apa? Loh iki piye? Tuh Fir'aun ngejar kita, pasti kita akan terkejar. Bukan ngayem-ngayem, Nabi Musa jangan khawatir, Allah bersama kita. Wah kita ini walaupun begini kan mukmin, walaupun Fir'aun itu kuat, gak akan bisa mengalahkan bala tentaranya Allah. Apakah begitu? Wora. Kita akan terkejar, mirip ibu-ibu. Yang gak solihah. Mas, ini tanggal sudah tua. Sampai hari ini SPP anak belum kamu bayar. Piye iki? Mas, ini beras sudah mau habis, tinggal seliter. Besok mau makan apa? Ada enggak uangnya? Piye iki? Mas, piye iki? Mas, piye iki? Wong teko ora? Hahaha. Aduh. Ada enggak yang model begitu? Jangan suudzon. Nah, ada yang tidak solihah. Kalau yang solihah lain, Mas jangan khawatir. Kalau tidak ada beras, justru kita akan menjadi manusia luar biasa. Kenapa Dik? Oh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sama keluarganya 3 hari tidak makan, enggak jadi masalah. Itu Nabi dan keluarganya 3 hari tidak makan, tidak jadi masalah. Berarti kalau sampai kita 3 hari tidak makan, pangkat kita, pangkat keluarga Nabi, keren Mas. Kapan meneh iso kaya ngono? Masya Allah. Hadir nih orangnya hadir. Yang model begini hadir, mbuh tahun piro. Entah tahun berapa, hadir orangnya ya, hadir. Masya Allah. Ini loh, bukannya kalau udah sama Allah itu mestinya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah jiwa jadi tenang. Nah kenapa kok enggak tenang? Kenapa masih iki piye, ini bagaimana? Terus harus bagaimana? Saya udah gak kuat, aku udah gak sanggup. Yo pancen. Emang kamu sanggup? Sejak kapan pernah sanggup? Sejak kapan pernah kuat? Ini loh, makanya sakit. Kalau mau sembuh itu ngaku sih. La haula wala quwata illa billah. La haula tidak ada kekuatan dalam arti kemampuan berpikir, gak iso mikir-mikir, kemampuan berencana, gak iso merencanakan, gak bisa. Ya. Kemampuan untuk menyusun strategi, gak bisa menyusun strategi, gak kuat, gak punya ya Allah, la haula, wala quwata, dan kekuatan fisik gak punya. Kekuatan jasmani gak ada, kekuatan ekonomi gak punya, gak ada ya Allah. Walaupun punya duit, walaupun punya 1 juta rencana, walaupun punya 1000, 1 miliar pakar. La haula wala quwata illa billah. Kecuali kalau diizinkan sama Allah. Kecuali kalau diberi petunjuk oleh Allah. Kecuali kalau direstui oleh Allah. Contoh. Jenengan pernah enggak punya komputer normal terus mati? Pernah?
Padahal komputernya normal, nggak ada penyakitnya, mati. Datangkan teknisi, kata teknisi ini sehat komputernya, nggak ada masalah. Pernah enggak? Saya pernah. Komputer saya bawa teknisi, saya dandakkan teknisinya yang pusing. Pak, ini komputernya sehat, kenapa dibawa ke rumah sakit? Maksudnya ke tempatnya Pak, pakar komputer, teknisi komputer. Kenapa? Lah nggak mau nyala. Sama teknisnya dicucukkan. Nah ini Pak nyala kok. Loh iya, kok iso ya? Yaudah makasih. Saya bawa pulang. Sampai rumah, saya colokkan, saya pencet lagi, mati. Saya bawa pergi ke teknisnya langsung tuh, gak nunda-nunda besok atau lusa. Mas, mati kok, gak mau nyala. Masa sih Pak? Iya, colokkan lagi sama teknisnya. Nyala. Akhirnya teknisnya gak percaya. Pak, saya gak percaya. Ya kalau gak nyala di rumah, saya mau ikut sama Bapak. Silahkan. Wah saya lega, germati lah. Kapok mau kapan ya. Biar lihat langsung gitu kan ya. Sampai rumah saya masih yang di depan Kelurahan Semanggi itu dicolokkan, cetetkan, mati. Loh iya ya Pak ya, kok mati ya? Loh ya piye? Teknisinya kamu kok. Bukan saya. La haula wala quwata illa billah. Normal kabeh, normal, gak ono sing rusak. Teknisinya yang nyolokkan sampai dia udah pusing gak nyala. Saya nanya, "Mas, udah pusing?" Iya Pak. Ya wes diluk tak wiriti. Saya bacakan wirdus sakron. Allahumma in ahadun aradani tak wiriti panen. Fatihah ayat kursi. Suwu. Coba Mak, bismillah nyalakan. Tik murung. Bah kelihatannya ini komputernya kesurupan nih Pak. Masya Allah. Judulnya bukan kesurupan, tapi Allah pengen ngasih tahu Habib Novel. Ya, bukan berarti kalau semuanya normal bisa jalan, enggak. Ingat, jalan itu atas izinku, bukan izinnya listrik. Jalan itu atas izinku, bukan izinnya hardware. Jalan itu akan izinku, bukan izinnya tanganmu. Aku ada dimanapun. Lagi menungso do lali. Gaya duwe duit melaku nggawa duit. Punya duit, tengah jalan kerampokan, kapokmu kapan. Gaya. Sombong. Ya kita ikut sedih kalau ada orang kena musibah, betul ya? Tapi malaikat juga ketawa, lah kamu begitu. Ya, masih untung sama Allah Ta'ala kamu dikasih peringatan, berarti kamu disayang. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Allah kalau cinta pada seorang hamba dikasih ujian, macam-macam bentuk ujiannya. Makanya kalau mau sehat di zaman Covid ini dan zaman model apapun, taruh di hati la haula wala quwata illa billah. Meskipun kamu pegang mobil terbaik, meskipun kamu megang pesawat terbaik, meskipun kamu megang duit terbanyak, meskipun kamu punya kekuatan terbesar, ngomong sama jagat raya, la haula wala quwata illa billah. Aku gak iso apa-apa, saya gak bisa apa-apa, yang lain gak bisa bantu saya, yang bisa nolong saya cuma Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu obat. Mesti hidupnya tenang, nyaman, seneng. Akhirnya apa? Nyantai, ngadepi apapun. Ngadepi penyakit santai. Orang sekarang ini kan fokusnya COVID. Betul enggak ya? Padahal penyakit kan macam-macam. Sehingga kalau ada orang yang sakit jantung gak dipikir, no. Kamu sakit apa? Jantung. Jantung. Alhamdulillah bukan COVID. Sing loro jantung yang ngomong, ki nek COVID ki ijek iso waras. Nek jantung ki mandek mati. Betul nih? Iya, ada lagi yang sakit gagal ginjal. Mas sakitnya apa? Gagal ginjal. Wah alhamdulillah mas, syukur mas, bukan COVID. Tak mungkin gunen. Gagal ginjal ki cuci darah. Lama-lama malaikat Israel teko ya mati. Kalau COVID itu menurut para pakar ya, yang sembuh itu banyak. Kalau gagal ginjal yang gagal itu, saya cuma ngomongkan itu loh ya. Ya insya Allah sehat semua, amin. Boleh dilanjut? Lagi,
Ini biar kita ini punya pikiran yang enggak terpengaruh sama apapun. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Jalankan syariat. Yang sakit jantung ya berobat. Yang sakit liver ya berobat. Yang sakit darah tinggi ya berobat. Yang sehat ya jogonen awakmu. Kan begitu. Yang sehat jaga diri. Akhirnya menghindari COVID, kena jantung. Kenapa? Kakean pikiran. Makanya sing pojok kono wis kena. Ketoke cedak kuwi. Saya itu heran sama orang zaman sekarang ini, lebih takut kepada COVID daripada takut sama mati. Paham? Jadi COVID itu kita harus waspada, harus jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan. Tapi ya jalani kehidupan. Sepurone pun kan kata. Hari Rebu atau Kamis dini hari, salah satu sahabat saya dan tetangga saya di depan berpulang ke rahmatullah. Ya, yang kita juluki Mas Mamang tuh di depan sana meninggal. Masuk kubur hari Kamis. Jadi malam Jumat ada di alam kubur. Ini kan pertanda baik. Kalau kita ini berpikir seharusnya gini ya. Malaikat Israel kok cedak tibonin yang kono ya. Nah kalau masih beroperasi cedak-cedak gini kan Habib Novel sasaran berikutnya ini. Paham ya? Kenapa untuk urusan malaikat Israel kamu nggak mikir seperti itu? Tapi kalau urusan penyakit kok mikirnya kayak gitu? Sehingga lebih takut sama penyakit daripada takut sama kematian. Terus Habib yang betul bagaimana? Yang betul tadi jalankan syariat, gak usah takut tapi yo ojo gaya. Ora wedi aku. Ora wedi ngopo masker, gak wedi. Gaya, itu namanya sombong. Islam gak pernah mengajarkan orang sombong, gak boleh sombong. Naudzubillah min dzalik. Parkir di pinggir jalan, contohnya kan gitu kan. Engkau dimaling loh Mas. Serawati, barang hilang nangis. Gaya gak takut. Keluar motornya hilang nangis. Wah, motorku hilang. Gaya, gak perlu. Begitu kena penyakitnya langsung ratap. Aku gak wani, aku gak pengen mati. Aku masih pengen hidup. Jangan sampai aku mati, stres. Jangan sombong, sombong. Tapi jangan ketakutan. Ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Manusia-manusia yang tidak takut tapi tidak sembrono. Alat torik sesuai dengan jalurnya. Pegang syariatnya sehingga bisa menjalankan kehidupan. Hidup ini harus jalan, jangan hidup mandek mati. Cuman gara-gara satu masalah. Kalau bahasa anak muda itu life must go on. Ngono. Hidup harus berlanjut. Betul, bahasanya gitu. Awakmu kok gak wani ngomong bener apa? Podo gak ruhe. Sesama yang tidak tahu dilarang saling memberi tahu. Jelas ya? Kan banyak tuh yang nanya sikapnya Habib Novel terhadap COVID bagaimana. Sikap saya ceto welo-welo. Sama dengan apa yang dijalankan sama pemerintah. Terus lanjutkan. Yang kerja. Tapi pakai aturan. Bon cekap dereng. Monggo diunjuk. Ya setelah rezeki. Saya baru datang. Kurang 15 menit lagi. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Zaman sekarang kok banyak orang yang lebih takut sama penyakit daripada sama kematian. Karena mati enggak nunggu penyakit. Dan penyakit tidak bisa membunuh, enggak iso. Yang bisa nyabut nyawa hanya malaikat Israel alaihi salam. Tapi kamu kalau sakit harus berobat. Kalau sehat jangan cari penyakit. Pun jelas? Dah. Nah hatinya ini, la haula wala quwata illa billah.
Sekarang saya mau nanya, percaya enggak sama Nabi? Yakin enggak sama Nabi? Wes, jangan ngomong sama saya sambat mumet meneh. Beb, mumet, berarti enggak percaya sama Nabi. Berarti enggak, saya percaya enggak mumet no. Lah terus pripun Beb? Utang dereng lunas podo. Loh, istri saya itu begini-begini, kabeh duwe bojo. Iya, tapi ya enggak perlu ngeluh. Anak saya rewel, podo. Nah ini saya ketemu kesulitan dalam hidup, ya podo. Lemang sama aku gak. Setiap manusia itu ya punya kesulitan. Mungkin yang membedakan kita adalah kita ini percaya sama Allah atau tidak gitu loh. Percaya sama Nabi atau tidak. Kalau percaya tenang. Contoh. Beb kasih contoh yang saya bisa kepala saya menerima, hati saya menerima, terus jadi padang tenang. Oke. Jenengan tinggal di satu kampung. Di satu kampung. Di kampung itu ada 1.000 polisi, 1.000 TNI. Mengamankan kampung jenengan. 1.000 TNI, 1.000 polisi. Kira-kira mantap atau enggak mantap? Mantap atau enggak mantap? Terus dengar suara gaduh-gaduh. Wengi-wengi itu. Jenengan kaget, ada apa? Telepon Pak RT. Pak RT, ada apa? Pak RT ngomong, tenang. Sudah dikendalikan oleh TNI dan Polri. Aman. Ya, masalah akan diselesaikan sama TNI Polri. Aman, tenang. Kira-kira jenengan sebagai warga tenang atau bingung? Tenang. Kenapa tenang? Percaya sama Pak RT. Apa percaya sama Pak RT-nya? Bukan, karena Pak RT bilang sudah diamankan TNI sama Polri. Berarti jenengan percaya sama TNI sama Polri, betul? Karena percaya sama TNI dan Polri, maka Pak RT ngasih informasi, jenengan jadi tenang, betul? Lah baru dikasih informasi sama Pak RT jadi tenang, karena jenengan percaya sama TNI dan Polri. Kenapa dikasih informasi sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jenengan tidak tenang, sementara yang mengamankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti loro apa gak loro? Sakit jiwa. Kelas berat. Kita ini berarti sakit jiwa kelas berat. Kalau Nabi udah bilang obatnya la haula wala quwata illa billah, ya sudah, atau duduk di rumah direnungkan. Yuk kita coba ya. Dengan masalah masing-masing ya, yang jenengan sehari-hari mumetnya apa? Masalah itu nanti datangkan di depan mata Anda masing-masing, di hati Anda masing-masing. Terus ngomong sama diri Anda, aku gak iso, yang bisa hanya Allah. Terus minta tolong sama Allah. Nanti yang dirasakan apa? Tolong komentar via WhatsApp 081. Serius ini ya. Komentar via WhatsApp 081 22 80 60 916. Tuh seperti tertera di layar monitor. Ibu-ibu siap? Ingat ya, masalahnya didatangkan, masalahnya dibayangkan, hatinya buat risau dengan masalah itu, walaupun tidak bisa pada Majlis Ar-Raudhah karena dikelilingi malaikat, wangel tuh ya. Bawa sumpek ke pengajian itu kan susah, disumpek-sumpek no tetap gak sumpek. Memang tuh anehnya majlis. Anehnya majlis begitu, disumpek-sumpek kan gak bisa sumpek. Tapi gak apa-apa lah, bayang no. Ada masalah yang membuat hati tidak enak. Yuk kita singkirkan masalah itu dengan mengucap la haula wala quwata illa billah. Nanti hasilnya apa? Setelah membaca itu saat ini dan besok-besok setelah didawamkan seperti apa? Saya ijazahkan untuk baca kalimat ini 100 kali tiap hari. Mau pagi, siang, sore, malam terserah. Yang penting jumlahnya 100 kali. Kalau bisa duduk sekali tuntas. La haula wala quwata illa billah. Gak usah kedawan. Jangan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak rampung-rampung. Yang paling singkat saja. La haula wala quwata illa billah. Berapa kali? 100 kali. Malam ini kita baca cukup 20 kali. Biar gak kelamaan ya. Tapi langsung praktek. Bareng-bareng ya. Bersama dengan saya.
La haula wa la quwwata illa billah. 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 La haula wala 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 quwwata illa billah. Wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Pengen mandek di angka 20 atau tadi sebetulnya pengen lanjut? Sepakat, ya. Pengen lanjut. Betul enggak? Jadi kita sadar kalau selama ini ada rasa sombong. Kok aku sok gitu ya? Sok kuat, sok iso, sok. Tadi begitu ngucap itu jadi soknya rodok terkikis, kemudian jadi punya sandaran kepada Allah Ta'ala. Ada enggak rasa seperti itu? Mungkin sebagian sudah ngerasakan begitu ya. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, setelah membaca itu rasanya itu merasa punya kekuatan dengan Allah Ta'ala, artinya optimis atau pesimis? Jadi optimis. Berapa menit tadi kita membacanya? Mungkin enggak sampai 1 menit, mungkin ya, enggak sampai 1 menit. Tidak sampai 1 menit, tidak butuh duit, tidak perlu pergi kemana-mana, gelar sejadah. Kalau di rumah bahasa saya gelar sejadah, mau dimanapun, mau di mobil maupun di motor, mau dimanapun, fokus betul sama hati, sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Gak sampai 1 menit, tapi pada jiwa kita dampaknya luar biasa. Berarti selama ini kita kemana? Jawabannya sederhana, selama ini kita bukan ke Allah tapi ke teman curhat. Selama ini kita bukan ke Allah tapi cari solusi dari manusia. Langkah pertama kita salah, makanya pusing. Karena kita merasa punya teman, merasa punya rekanan, merasa. Buang dulu semua itu. Kalau udah tahu la haula wala quwata illa billah, baru nanti jalan minta tolong sama Allah. Mudah-mudahan ya Allah orang ini jadi solusi. Mudah-mudahan ya Allah dia jadi solusi. Mudah-mudahan ya Allah ini jadi solusi. Mintanya ke Allah, akan terbiasa. Sehingga hidupnya enteng ringan. Nah, malam hari ini saya ingin memberi kesempatan kepada yang hadir untuk nanya lewat WhatsApp. Ya lewat WhatsApp biar saya milihnya enak. Nomornya udah tahu kan? Juga termasuk yang di rumah. Kalau ada yang mau nanya silahkan kirim pesan ke nomor WhatsApp saya sehingga saya bisa membaca yang bisa saya baca, menjawab yang saya diizinkan Allah untuk menjawabnya insya Allah. Silahkan. Masya Allah, wallahi makin dibaca la haula
Wala quwata illa billah, makin diri merasa kecil, makin diri ini hilang dan akhirnya netes air mata. Dari Mas Fajar di Samarinda. Tuh. Dalam waktu enggak sampai 1 menit ya. Bisa membuat meneteskan air mata. Kalau udah merasa kecil di hadapan Allah, kan akhirnya jadi besar dengan Allah. Ya, besarnya dengan Allah. Kalau udah seperti itu, maka kita akan menjadi kuat insya Allah. Coba kita buka lagi yang masuk-masuk. Kawan-kawan boleh ya, saya sambil buka-buka ya. Alhamdulillah setelah baca ijazah Habib tadi, pikiran yang pusing berangsur reda. Bib, kopil tuh, oh Masya Allah. Gak usah minum obat sakit kepala aneh-aneh. La haula wa la quwata illa billah. Karena sakitnya sebenarnya bukan di kepala, tapi pikirannya itu yang buat sakit. Lemahnya iman kita ini yang buat kita sakit. Ya, baca lagi, Masya Allah. Bib, permisi, Assalamualaikum. Izin, Waalaikumsalam. Pacar saya non muslim. Wah ini. Nah, ini, eng. Lalu jika dia ingin menjadi mu'alaf agar bisa menikah dengan saya, menurut Habib bagaimana? Terima kasih. Ya. Di negara kesatuan Republik Indonesia, itu setiap warga negara diatur untuk hidup sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau seseorang itu pengen, ya dia itu meluk agama apapun diizinkan oleh negara kita. Lah kalau negara tidak melarang, masa saya melarang? Betul ya? Kemudian yang kedua, la ikraha fiddin. Jangan pernah maksa orang, Selama engkau tidak memaksa, maka kalau ada orang dengan kesadarannya mau masuk Islam ya jangan dilarang. Yang ketiga, renungkan jawaban saya, silahkan ambil keputusan sendiri. Ya, karena aku tidak kenal pacarmu. Jadi kan tidak bisa saya memutuskan masalah ya, kalau saya enggak kenal. Assalamualaikum Habib, lagi gini, waalaikumsalam. Bayangkan kalau assalamualaikum itu ada 1000 orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya jawab, dia jawab lagi nanti. Alhamdulillah dijawab sama Habib, Masya Allah. Rampungnya kapan waktu kuntai kan ya. Makanya saya biasanya kalau gitu saya buka, Assalamualaikum gitu ya. Saya jawab, waalaikumsalam. Kadang-kadang di pengajian kan saya jawab, waalaikumsalam untuk semua yang mengucapkan salam lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Habib dengan baca la haula wala quwata illa billah pikiran tenang, beban pikiran hilang. Masya Allah. Dari Batu Retno nih, Mas Agung, pikirannya hilang. Oh bukan pikirannya hilang, beban pikirannya hilang. Maaf Mas Agung, salah ngomong saya. Beban pikirannya hilang jadi tenang. Ya Alhamdulillah. Ini kok belum ada ibu-ibu yang WA ya. Saya lihat di statistik itu yang subscriber saya itu sekitar 70% itu mas-mas. Jadi yang jatuh cinta sama saya itu lebih banyak mas-mas. Ibu-ibu tidak. Ya, ibu-ibu tidak. Alhamdulillah. Itu musibah atau nikmat? Disukai sama jenis loh. Canda-canda ya. Naam. Hati terasa lapang, amin. Alhamdulillah. Setelah baca itu hati terasa lapang. Ya. Ini saya buka lagi. Assalamualaikum Habib. Bagaimana cara untuk selalu husnudzon ketika banyak bisikan-bisikan untuk bersuudzon? Nah, ini cakep ini. Pertanyaannya, kalau nggak salah ini dari seseorang yang namanya Rifki. Kan Rifki banyak ya. Saya buka profilnya tadi ada namanya Rifki. Cara husnudzon. Di tengah banyak bisikan untuk suudzon, untuk prasangka buruk. Nomor 1, perbanyak baca surat An-Nas. Minta tolong dulu sama Allah. Allah udah ngajari ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang banyak baca surat An-Nas itu perlindungan untuk bisikan-bisikan yang ruwet-ruwet macam-macam ya, ganggu hati itu. Surat An-Nas itu doa yang paling mujarab. Allah yang ngajarkan langsung. Doanya jalankan dulu nomor 1. Kemudian nomor 2, suudzonnya bagaimana dulu? Karena kalau untuk waspada boleh suudzon. Contoh, ya,
Jam 2 malam ada yang gedor pintu rumah. Bro. Suudzon dulu. Ketoknya rampok iki. Ya, siapkan pentungan. Ya, siapkan pentungan gitu kan ya. Tapi jangan suudzon total. Harus ada husnudzonnya. Kalau model begini kan. Atau jangan-jangan tetangga ini istrinya mau melahirkan bingung. Ya, seperti itu. Maka ada husnudzonnya, ada suudzonnya. Itu untuk waspada. Di jalan ketemu orang. Wajahnya kok mencurigakan. Nih wajah-wajah. Nih ya. Modelnya penipu ini. Ya, modelnya penipu wajah-wajah maling. Tidak tahu maling kecuali pernah. Tidak tahu penipu kecuali pernah. Mungkin begitu kan ya. Kelihatannya gelagat. Mungkin dia belajar dari mana, dari buku kan. Membaca nih wajah penipu begini, wajah pencuri begini, gesturnya begini. Udah pernah belajar. Ilmunya belajar. Lihat ciri-cirinya ada. Gak boleh kemudian diputuskan ini maling. Gak boleh, belum berbuat kejahatan. Yo hati-hati saja. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Jadi suudzon itu ketika kita udah putuskan 100%, ketok palu, duk, itu namanya prasangka buruk. Tapi kalau ada masih kalimat, mudah-mudahan saya salah. Sebagai langkah untuk waspada, namanya bukan suudzon, namanya waspada. Waspada itu harus, mukmin itu harus waspada. Yang tidak boleh berprasangka buruk, menjustifikasi seseorang dengan keburukan, itu enggak boleh. Terus caranya bagaimana biar bisa husnudzon? Gampang, contoh. Misalnya kok ada orang di depan kita ini perilakunya enggak beres gitu ya. Perilakunya enggak beres. Husnudzonnya dengan semoga dia nanti diberi hidayah taufik untuk bertobat. Jangan nanti ada orang mabuk, cetom, dem ya. Contoh, ini air ya, ini air. Tapi misalnya ada orang jelas minum minuman keras, minuman memabukkan. Misal ya. Orang itu minum. Jangan Anda mengatakan, oh dia wali. Jadi kalau yang mabuk dia enggak apa-apa. Enggak boleh. Syariatnya kita melihat itu minuman keras diminum, haram diminum, maka husnudzon kita bukan mengatakan kalau buat dia enggak apa-apa, salah. Buat siapapun yang haram ya haram. Husnudzonnya bagaimana? Mudah-mudahan insya Allah dia akan bertobat. Dia dapat hidayah. Itu namanya husnudzon kalau lihat kemaksiatan nyata di depan mata. Nah sekarang kalau lihat bukan kemaksiatan, contoh. Ya maksudnya kemaksiatannya baru awal-awal kemaksiatan, belum kemaksiatan total. Kok lihat ada mas-mas boncengkan pekerja begitu-begitu. Ngomongnya gak enak, ada anak-anak kecil kan ya. Mas-mas memboncengkan yang begitu-begitu, paham ya? Masuk ke kamar sebuah hotel. Ini kan tanda-tanda maksiatnya ada jelas, memboncengkan yang bukan mahramnya, betul kan ya? Dan yang diboncengkan jelas pekerjaannya seperti itu. Ini kan tandanya jelas. Kita nggak boleh mengatakan, oh ini pasti di dalam sana zina. Nggak boleh, itu suudzon, karena kita tidak melihat, nggak boleh. Maka husnudzon kita bagaimana? Ya mungkin di dalam sana dia mau ngasih nasihat. Mungkin toh ya. Oh mungkin loh. Oh iya dinasehati. Ojo suudzon. Mungkin mau ngasih nasihat satu. Yang kedua, oh mungkin tadi sebelum diboncengkan sudah dinikah. Mungkin toh ya. Mungkin sudah dinikah. Yang ketiga, oh mungkin itu istrinya sendiri. Cuman dia nikahnya siri, orang enggak tahu. Mungkin bisa terjadi enggak? Bisa. Jadi kalau kemaksiatannya itu tidak nyata, enggak nyata maksiat, enggak lihat sendiri, enggak boleh kita mengatakan itu seperti itu. Yang ada kita ambilkan arti yang baik. Tapi kalau kemudian disuudzoni sama orang yang bersangkutan, dikira begitu-begitu, ya salah dewe. Termasuk yang bersangkutan itu berbuat salah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang menyebabkan orang suudzon. Sehingga dikatakan dalam sebagian kitab, yang seperti itu kalau disuudzoni, yang suudzoni tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia secara zahir melakukan perbuatan yang mengarah membuat orang menuduh seperti itu.
Cuman kita diajari jangan berpikir yang seperti itu. Ojo ngergeti hati. Jelas ya? Jadi caranya ya begitu. Artikan yang baik, Pak. Baik. Dah buka lagi. Masya Allah tambah lagi menitnya. Tidak apa-apa. Boleh ya saya tambah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Acak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Saya gaya dikit, didramatisir itu bacanya ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya turut membacanya, begitu tenang. Selama ini gelisah, karena tidak bisa pulang tahun ini. Syukron Habib, plus 65 Hongkong berarti ini ya. Iya, ini dari Ain, titik, ya, namanya nggak boleh disebutkan. Saya buka profilnya, plus 65. Jadi selama ini gelisah, karena gak bisa pulang, tapi setelah membaca la haula wala quwata illa billah langsung tenang. Masya Allah, murahan. Sudah tenang untuk ganjaran. Kanzun min kunuzil jannah. Kalimat tersebut merupakan salah satu perbendaharaan surga. Jadi kalau kita bacanya 20 kali, kita punya 20 perbendaharaan surga. Kalau kita baca satu hari 100 kali, kalau 1 tahun udah berapa? Kalau 50 tahun berapa? Sugih neng swargo. Di swargo punya kekayaan yang luar biasa, satu masalah yang paling ringan selesai, dan masalah yang lain ada 99 loh. Hitungan masalahmu, ada 99. Tidak ada. 99 penyakit beres dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Oke, lanjut boleh? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya, ini nanti saya jawab pribadi. Dari Semarang. Masya Allah Bib, saya lega banget. Saya datang dari Semarang bersama keluarga Bib. Alhamdulillah sudah kami niatkan untuk silaturahim dan thalabul ilm. Dan mendapatkan jawaban yang luar biasa atas semua permasalahan. Masya Allah. Loh itu loh, prasangka baik. Nanti kalau silaturahim datang ke majelis urusan beres. Ternyata sampai majelis betul padang, tenang, urusannya beres. Ternyata gampang ya. Kalau pasrah sama Allah selesai. Tapi saya kasih tahu lanjutan ilmunya. Ini setan sekarang bekerja keras. Gara-gara novel kayak. Gara-gara novel itu. Setan masuk ngomong gara-gara Habib novel. Enggak mungkin. Enggak mungkin setan manggil saya Habib novel. Enggak mungkin. Kan jenengan yang bilang Habib novel. Setan ya. Sinopel itu. Mungkin sinopel begitu. Sinopel itu. Ini gara-gara si Nopel nih yang tadinya mau riso, gak punya duit, riso takut dipecat, riso dengan masalah keluarganya. Malam ini pada tenang semua. Tidak boleh ketenangan ini sampai di rumah. Tidak boleh ketenangan ini sampai di rumah. Setan wis keluput. Kenapa? Karena banyak yang nonton orangnya di rumah. Berarti target setan selanjutnya adalah Anda, jamaah Majelis Ar-Raudhah yang datang ke sini. Yang di rumah aman, setan menyusun rencana lain. Nah, untuk yang hadir ke Majelis Ar-Raudhah. Setan lagi menyusun rencana agar Anda keluar dari Majelis Ar-Raudhah mumet lagi. Paham maksud saya? Nanti akan dibuat risau lagi, gelisah lagi. Maka begitu setan yang ngomong, ya tenang, tapi ilinga bojomu ning omah ki cek ngamuk. Kamu kan tadi keluar dari rumah, istrimu kan ngambek. Ini di rumah masih ngambek istrimu, nanti kamu pulang sampai di rumah enggak dibukain pintu. Kalau tahu dibukain pintu enggak dibukain kamar. Kalau tahu dibukain kamar kamu enggak akan ditoleh. Mungkin dia sekarang udah pergi ke rumah orang tuanya. Setan mulai segala arah. Setan tuh punya tim canggih. Bergerak cepat luar biasa menyusun informasi. Kemudian setannya juga pergi ke rumahnya. Istrinya dibisiki. Loh suamimu gak perhatian tuh sama kamu. Udah tahu kamu ngambek, ya masih ditinggal ke rumahnya si Nopel ikut pengajian. Dia lebih mementingkan si Nopel daripada kamu. Dasar suami gak perhatian, suami gak beres. Ganti saja. Setan bekerja. Bekerja. Ini nanti kalau jenengan tidak melanjutkan la haula wala quwata illa billah, ya sampai depan situ jebol. Paham? Makanya didawamkan di hati, keluar la haula wala quwata illa billah. Bojo ngamuk, la haula wala quwata illa billah. Tapi ojo neng jalan bengak-bengok. Wah, dari tempat Habib novel pada stres. Kenapa?
Orang yang dalam ini, doedan, Masya Allah gitu ya. Wah, kacau nanti. Itu di dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Jadi tenang. Sampai di rumah buka pintu, istrinya tengkurep gitu ya, paranono. Di hati, ojo mbok bisi, la haula wala quwata illa billah, ngamuk. Keliru. Ya, kamu parani, kamu pegang, mau tengkurep berarti pegang babung, punggungnya lus-lus di sepurunipun kang kata. Maafkan suamimu ya yang enggak punya perasaan ini. Ngerendah ngono. Jangan bawa amuk tambah wedok ning omah turu tok. Mangkane dikeloni setan. Melu ngaji ngono lho ya. Wah, tambah wong lanang gak tau mudeng. Yang merendahlah, lus-lus, maaf ya dik ya, sepuronipun ati la haula wala quwata illa billah. Setannya kepanasan. Dus. Minggat setan, dus. Sing wedok sadar. Aku sing njaluk maaf Mas, Masya Allah. Malam itu selesai, besok lanjut lagi. Oh memang rumah tangga itu ya begitu. Maksud saya kalau kamu hidup rumah tangga ada begitu-begitu tenang saja. Itu adalah warna-warna kehidupan. Jangan dibawa emosi. La haula wala quwata illa billah. Selesai. Jelas? Lanjut. Menyenangkan la haula wala quwata illa billah. Saya aja bisa bahagia. Ya. Langsung tenang Bib dari Firman Palembang. Makasih, alhamdulillah. Wow, ini saya kaget juga nih. Saya lihat kok foto saya. Oh, ternyata bukan saya. Ya. Assalamualaikum Habib Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WA begitu tok loh. Makanya banyak telepon tuh enggak saya angkat karena saya berpengalaman ngangkat telepon. Habib, ini Habib bener ya? Terus ngono tok. Bune, bener Habib, Bune ngono tok iki lho ya. Aku jek nyopir iki. Udah iso nabrak saya. Kalau suruh begitu kan ya. Tak kira ngapain gitu, ada penting mau tanya atau apa. Tapi ya begitulah. Alhamdulillah hiburan. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Habib gitu ya. Saya dari Banyuwangi, terima kasih ijazahnya. Sama-sama. Alhamdulillah setelah baca la haula wala quwata illa billah penuh dengan keikhlasan jiwa, rasa tenang, minta halal dan ridho. Loh, emangnya kenapa ini? Mudahan Habib selalu diberikan kesehatan. Amin. Oh ya. Ya maksudnya minta halal dan ridho tadi untuk mengamalkannya ya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, ikhwani rahimakumullah, enggak mungkin Nabi keliru. Enggak mungkin Nabi keliru. Dan enggak mungkin kalau kita ini ingat sama Allah enggak tenang itu enggak mungkin. Jadi kalau kita ini enggak tenang berarti hati kita lagi lupa. Kalau lupa ya langsung diingatkan. Begini loh, terakhir nih. Saya kasih contoh gampang lagi. Boleh? Ada orang dirawat intensif oleh dokter. Dirawat intensif oleh dokter. Ini kalau kamu tidak minum obat penurun tekanan darah, nanti tekanan darahmu akan tinggi. Akibatnya macam-macam. Salah satunya ngomong ngeracau. Ngomongnya jadi enggak jelas. Bisa nyebut yang tidak tersebut gitu kan ya, ngomong aneh-aneh. Nah, kemudian suatu hari tiba-tiba si bapak ini marah-marah sama anaknya. Blum. Anaknya paham. Bapak telat minum obat. Betul kan? Jadi anaknya nyantai. Gak merasa aku anak durhaka dimarahi bapak, gak melakukan apa-apa kok. Kok gak ada hujan, gak ada angin, bapak marah. Jawabannya apa? Bapak telat minum obat. Udah, dilus-lus, kemudian disiapkan makannya. Monggo Pak, diunjuk, ya, diminumkan obatnya. Setelah itu bapaknya normal lagi. Pernah enggak mengalami kasus seperti itu dalam bentuk yang lain? Ketika menghadapi orang yang sakit harus minum obat. Nah, dalam hidup ini kalau kita lupa minum obat yang namanya ingat sama Allah, lupa minum obat yang namanya ingat sama Allah, ya gitu. Gonjang-ganjing, hati ini akan galau, jadi ngeraco, jadi gak tenang. Permasalahan kecil membuat hidup menjadi berantakan.
Gara-gara hatinya enggak tenang. Makanya obat tenang hati dengan ingat Allah ini enggak boleh pedot. Karena itu dalam bertorikoh, berjalan ke Allah Ta'ala, hati kan suruh terus nyebut Allah, Allah. Dilatih itu ya Allah, Allah. Biar hatinya ingat sama Allah terus sehingga tenang terus. Orang tuh kalau udah tenang masalahnya apapun tenang. Mau tenang kok. Dimarahin suami tenang. Kamu jadi istri enggak bertanggung jawab. Kamu ini tuh akhirnya suaminya mikir, iki sing edan aku bodhe. Tak bengak, bengok, bentak, tapi kok yo meneng wahai. Terakhir ngomong, "Ya Mas, maafkan saya." Loh. Kok ngono ya? Bingung suaminya. Karena istrinya ternyata tenang hatinya. Hatinya tenang. Ketenangan itu adalah obat, ketenangan itu menyelesaikan masalah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Insyaallah Jumat depan kita sambung lagi. Ya. Nih. Alhamdulillah. Ada yang mau praktek. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Habib sehat selalu ya Habib. Amin. Doanya. Bu. Ibu. Boleh saya bacakan 1, 2 lagi Bu? Ya. Iya. Ali Abdul Qadir. Mana Ali Abdul Qadir? Sudah melarikan diri lagi. Ya tadi katanya muncul di belakang saya. Betul, ada Ali tadi. Ngasihkan dupa. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi semua anak keturunan kita jadi anak yang soleh, solihah ila yaumil qiyamah. Amin. Subhanallah Habib, langsung bisa lebih bersyukur. Mohon doanya selalu dilancarkan untuk mengingat Allah. Amin. Alhamdulillah. Tenang pikiran setelah baca ijazah tadi. Alhamdulillah. Loh, manfaat toh? Ada yang tanya dari Kalimantan, kaki ulun sakit sudah 1 tahun gak sembuh, gimana? Nah ini, ke dokter. Kaki setahun sakit gak sembuh ke dokter. Dan terus berobat. Dari satu dokter ke dokter yang lain. Itu syariat. Itu syariat. Masalah sembuh itu bukan urusan dokter dan bukan urusan yang berobat. Sembuh urusannya siapa? Allah. Lah salahnya kita itu cari sembuh dari dokter, cari sembuh dari tabib, cari sembuh dari obat. Akhirnya enggak sembuh. Akhirnya sakit. Sakitnya apa? Yaitu mikiri penyakit, itu sakit. Mikiri penyakit itu adalah sebuah penyakit. Berobatlah, tapi yakinlah kesembuhan bukan dari obat. Kesembuhan bukan dari dokter, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kesembuhan dari Allah, dari dokter belum dapat, cari dari yang lain. Allah akan turunkan dari mana nih kesembuhan itu. Sehingga semua langkah kita berarti mencari Allah. Maka jadi ibadah. Gitu loh. Pola pikirnya mukmin begitu. Oh ternyata Ali Abdul Qadir ada di situ. Ya, Ahmad Anis di mana Ahmad Anis ini? Kak Anis di mana? Di pojok sana. Ya. Ini anak-anak saya lebih suka jadi tukang syuting. Ali Ta'al. Ya, saya mau tahu dia lewat mana itu. Nah, ternyata muter. Enggak ke depan gitu ya, muter. Ya, terus lari. Berarti memenuhi panggilan dengan cepat tanpa mengganggu yang duduk. Alhamdulillah. Ali Abdul Qadir. Ya. Sini. Ini punyanya Abuya kok. Ya, mau pinjem. Nanya Abuya. Ali kalau nanti sudah besar pengen jadi apa? Kayak Abuya. Enggak ngomong jadi ustadz, kayak Abuya.
Karena bapaknya ya macam-macam, ya ustadz, ya sopir gitu kan ya. Lengkap. Kalau cuma jadi ustadz kan terbatas. Kayak Abuya. Abuya nanya lagi, Ali yang paling disenangi dari Abuya apa? Setir mobil. Setir mobil. Wah. Nah, Abuya kalau nyetir seperti apa? Ya ngebut-ngebut aja. Wah, ngebut wae bapaknya. Bapaknya ngebut ya, tapi ngebutnya di tol ya dia. Abuya mau nanya sama Ali. Ini live loh nih. Menurut jawabannya gak pas kan rugi bapak Kalau jawabannya gak pas kan gak di skenario nih ya. La haula wala quwata illa billah. Ya Ali. Coba Ali baca abda'u. Malu dia. Nanya satu lagi. Pilih Abuya apa pilih duit? Abuya. Alhamdulillah, pilih bapake timbang duit. Awakmu pilih duit timbang bapake. Abuya. Duit tidak penting, lebih penting Abuya. Jadi pilih bapake daripada duit. Ya. Senyumnya Abuya sama senyumnya Ali bagus mana? Senyum Ali. Senyumnya Ali. Ya. Alhamdulillah. Seorang ayah itu akan senang kalau anaknya bisa senyum lebih hebat dari ayahnya. Betul kan ya? Ya, terima kasih. Ini saya menjawab pertanyaan tadi yang masuk. Di antaranya yang mengatakan, tolong Bib, itu yang di belakang Habib tadi itu lama enggak muncul. Ya, itu pelipur lara saya, hiburan saya. Enggak tahu siapa itu orangnya ya. Alhamdulillah. Jadi saya dapat ganjaran kalau anak saya bisa menghibur orang banyak. Mudah-mudahan jenengan terhibur juga. Amin. Ali kalau mau doakan Abuya atau Ali kalau mau doanya apa? Mudah-mudahan Abuya bisa beli rumah sebelah. Amin, Masya Allah. Mentalnya tuh koma, Masya Allah. Apalagi? Itu dulu katanya. Ya saya punya cerita tapi offline. Ini kalau di online kan nanti repot. Ya. Offline-nya kapan? Kapan-kapan. Ya, jangan sekarang, biar jenengan penasaran. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau mau doa kabul, jenengan minta sama orang tua jenengan. Suruh doa ke Allah. Pak, Bu, tolong dongakno. Nah, kalau orang tua saya sudah meninggal, paranono. Meninggal itu bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain kok. Meninggal itu kan ya cuman jasadnya nggak bergerak. Kalau meninggal jasadnya bergerak kan ya zombie. Meninggal kan jasadnya enggak bergerak, tapi rohnya kan bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ziarahin. Ya disopo, orang ziarah kan disuruh ngucap assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun, ngomong saja. Pak, anakmu datang, utangnya akeh. Ngomong. Enggak apa-apa. Nanti yang dikubur sumpek. Enggak sumpek. Urusan duit enggak sumpek. Yang dikubur itu akan suntuk kalau kamu urusannya ngomong, Pak, aku gak gelem sholat meneh. Oh sumpek gitu. Ya itu akan suntuk. Pak tolong Pak, mintakan sama Allah di alam sana. Mintakan sama Allah Pak, agar saya dapat solusi yang mudah. Gak pakai repot, gak pakai rezeki grojok. Jangan matikan orang tuamu meskipun sudah pindah ke alam sana. Jangan wafatkan orang tuamu meskipun pindah ke alam baka. Karena orang tuamu hidup. Orang tuamu hidup. Makanya dikatakan al-maut, kematian itu adalah berpindahnya ruh dari satu alam ke alam yang lain. Dari alam dunia ke alam akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta satu Fatihah untuk semua jamaah Ar-Raudhah yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah meninggal dunia. Di antaranya teruntuk para ulama yang meninggal hari ini ataupun yang meninggal di minggu-minggu ini, semoga semua yang telah meninggal dunia tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga,
diampuni semua dosanya, diterima semua amal solehnya. Ya, dan terkhusus teruntuk tetangga saya, Mamang, lakopnya panggilannya, namanya Yatna Supriyatna bin Sulaiman. Karena saya lebih familiar dengan manggilnya Mas Mamang ya. Yatna Supriyatna bin Sulaiman yang meninggal Kamis dini hari, mudah-mudahan di alam kubur mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Ta'ala, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diterima semua amal solehnya, diampuni segala kesalahannya, dijadikan keluarga yang ditinggalkan keluarga yang semakin baik, keluarga yang semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala, diberi ketabahan, diberi kekuatan, dan semoga kita semua oleh Allah Ta'ala diberi usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kemudahan, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia akhirat, dan diakhiri kita kelak semua dengan husnil khatimah. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Fatihah untuk anak-anak saya dan anak-anak Anda semua. Insyaallah Jumat depan saya akan bahas tema keluar dari Arba'in Nawawiyah, temanya judulnya cara punya anak soleh dan solihah. Ya, caranya akan saya kupas 1 jam, insyaallah ya. Nah, kita baca Fatihah dulu, minta sama Allah agar berkat Fatihah ini seluruh anak keturunan kita dijadikan semuanya soleh dan solihah, dilindungi Allah dunia hingga akhirah, dimudahkan urusan dunia akhiratnya, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia dan akhirat, diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dijadikan sebagai anak-anak yang taat pada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan setelah umur panjang dalam segala kenikmatan, ketaatan, keridhaan, diakhiri kala usianya dengan husnul khatimah, dan berkumpul kelak bersama kita di surganya Allah Ta'ala. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketiga, Al-Fatihah untuk semua yang sedang sakit apapun penyakitnya. Ya, apapun penyakitnya. Mari kita biasakan untuk mendoakan semua yang sakit. Karena akhir-akhir ini orang lebih cenderung mendoakan yang COVID saja, yang lain tidak didoakan. Ya, yang lain tidak didoakan. Semua yang sakit, apapun penyakitnya, zahiran wa batinan, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala lindungi diri kita, keluarga kita, sahabat, teman, anak keturunan kita dari segala macam penyakit, apapun itu penyakitnya, dan diberi selalu kesehatan dimanapun berada. Al-hadiniyah Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi عداد الطفش الصحب
والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasi bungkus tolong dibagi, nasi bungkus nasi barokah ya, nasi barokah. Mudah-mudahan jadi berkah untuk semuanya, amin. Jazakumullah khairan. Insyaallah Jumat depan kita akan lanjutkan dengan judul khusus. Judulnya adalah cara punya anak soleh dan solehah. Insyaallah demikian. Terima kasih.